surat atau ayat huruf-huruf yang menjadi pembuka surat. Dan huruf-huruf itu tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Kecuali Allah. Nah, di antara yang sering dimaknai, misalnya alif, lam, mim. Itu ada yang mengatakan maknanya akronim dari Allah, Latif, Mubin misalnya. Tapi itu hanya dugaan. Meskipun baik, tapi belum tentu benar. Nah, kalau dalam pemahaman kita, saya dulu diajar oleh Pak Guru Mohtar, ayat-ayat atau huruf-huruf pembuka ayat, pembuka surat yang tidak kita ketahui maknanya itu sebenarnya adalah sebuah panggilan ya. Kalau untuk menuju kepada pokok materi yang mau disampaikan, seringkali kita membutuhkan perhatian dari para mustami'in. Misalnya kita sedang ceramah, kemudian le. Nah, le ini apa? Kan tidak ada maknanya. Hey, itu kan juga tidak ada maknanya. Kita bilang itu kan tidak ada maknanya juga. Ya artinya memang maknanya kita ingin mereka diam. Le artinya mereka, harapan kita ajak mereka noleh ke kita. Hey, itu kan kita juga ingin dapat agar dia lebih fokus kepada kita. Kalimat hey itu ya sama di manapun ya. Nah, ketika Allah hendak menyampaikan sesuatu yang penting melalui para nabinya, dimulai dengan huruf-huruf yang sifatnya pay attention. Perhatikan. Nah, kalau pengumuman juga begitu. Perhatian. Bagi yang ngantuk silakan tidur, misalnya begitu. Itulah pay attention. Nun sama ya. Nah, wal qalami wa ma yasturun, baru kemudian di kalimat selanjutnya dimaknai secara lengkap, dan itu yang dimaksud Allah wal qalam, dan demi pena untuk menulis wahyu, menulis ajaran, menulis takdir Allah. Wa ma yasturun, dan apa yang malaikat tulis atau catatkan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini merupakan dua sudut pandang. Sudut pandang begini maksudnya. Rahmat kenabian yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu anugerah, satu nikmat untuk umat manusia. Siapa yang melihat itu? Ya, yang mempercayainya. Misalnya begini. Misalnya orang yang mempercayai Rasulullah itu jangankan kok mendapatkan waris, malah dia yang diwaris. Jadi perempuan itu dianggap properti atau barang. Zaman sebelum Islam datang. Jadi mereka ini bahkan nyaris seperti diperjualbelikan. Hanya sedikit di atas budak lah status atau level derajatnya itu. Mereka tidak boleh begini, tidak boleh begitu dalam sebelum Islam. Bahkan
jika ada seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, misalnya, kemudian dia meninggal, maka anak dari istri yang pertama itu bisa mewarisi istri bapaknya yang lain. Saking menganggapnya begitu. Sehingga perempuan itu dulu sebelum Islam hina sekali. Bahkan kalau punya anak perempuan dibunuh. Dibunuh ya. Nah, di waktu datangnya Islam diangkat derajatnya. Perempuan tidak boleh disia-siakan, perempuan tetap sama derajatnya di sisi Allah. Perempuan juga mendapatkan waris, perempuan juga boleh terlibat dalam pertempuran dan lain sebagainya. Tinggi. Bagi yang percaya, hal seperti itu nikmat. Nikmat luar biasa. Gitu ya. Bagi yang percaya, maka binikmati. Fa'amma ma anta binikmati rabbika. Itu dianggap nikmat tuh. Bagi yang iman, bagi yang percaya, kan gitu. Nikmat. Tetapi bagi yang tidak percaya, ya dianggap kendeng. Apa Muhammad tuh? Dulu misalnya sebelum Islam datang, nyembah kepada Tuhan itu harus macam-macam. Kalau mau bepergian, ada patungnya sendiri. Nah, maka ritualnya juga beda. Kalau mau kawin, ada dewanya sendiri, patung sendiri, bikinkan sendiri. Ritualnya juga beda. Doanya lah beda. Kalau kemudian mau bertanam cocok tanam, Tuhannya juga beda. Oh, pokoknya harus menghafal sekian banyak Tuhan lah. Nah, kemudian Islam datang dengan mengatakan qul huwallahu ahad. Allah samad. Allah itu, Tuhan itu esa, satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu esa. Dan Allah samad, yang esa itulah yang mencukupi segala kebutuhan makhluk. Jadi kalau kamu mau nikah, ya berdoa pada Allah. Tidak ada pakai sesak gini-gini. Kalau kamu mau bepergian, ya berdoa kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah. Kalau kamu mau bercocok tanam sama, yes minta kepada Allah rezeki yang halalan thayyibah. Mau dagang, mau berangkat kantor sama. Sudah disederhanakan seperti itu. Tapi buat orang yang itu, oh gendeng Muhammad itu. Kita yang sudah Tuhan segini banyak aja kadang masih kurang kok disuruh satu. Nah gitu. Jadi sudut pandang yang berbeda ini, yang kemudian dibantah oleh Allah seperti ini, itu sebenarnya, ya tetapi tadi sudut pandang tidak bisa disalahkan ya, manusia memang beda. Ya, seperti misalnya sekarang ini kita ngaji. Alhamdulillah, sebagian di antara sampean, halo, halo, halo. Sebagian di antara sampean, setelah ngaji ini, kemudian mendapatkan pemahaman baru. Ya, mendapatkan pemahaman baru, lalu hidupnya makin mutmainah, makin tenang, tidak terlalu ambisius, menjalani hidup juga lebih lapang, karena selalu masalah yang datang itu dihadapi dengan penuh optimisme, kerja keras, dan tawakal, misalnya begitu. Nah, akhirnya kajian kita ini menjadi nikmat, rahmat, kan gitu. Tetapi bagi yang tidak senang, bagi yang melihat ini, apa siapa ngaji apa itu ngaji mahan, ngaji apa gitu tuh. Apalagi yang ngajar tidak kenal, tidak viral,
Nah, apa itu? Ada yang begitu. Jadi sudut pandang itu memang ya sudah alamiah, ya apa, nggak bisa dipaksakan. Ya, nggak bisa dipaksakan. Karena itu di sini bahkan untuk orang-orang yang beriman, kata Allah, wa innalaka la'ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang tidak terputus. Tapi bagi orang-orang yang tidak mempercayai dan apa sih Muhammad gendeng itu, malam lain disebut tersesat, setan, wah macam-macam. Kalau orang Jawa bilang itu kejinan, ya tahu dok, kejinan, kesepet jin atau kesurupan. Iya. Nah, sudut pandang ini loh dulur yang harus kita pahami di dalam menjalani hidup ini supaya kita itu tidak gampang goyah. Kalau ada suara-suara, kalau ada provokasi, agitasi yang menghina atau mencaci atau memusuhi terhadap prinsip yang kita pedoman. Jangan, waduh aku dilokne gini. Biarin. Rasulullah itu loh yang sudah hebatnya begitu. Itu loh masih dihina. Makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh benar-benar kamu itu Muhammad berperilaku akhlak yang agung, yang baik sekali. Dan memang Rasulullah akhlaknya luar biasa ya, mulia sekali. Cuma di mata orang-orang yang nggak seneng ya tetap pelek. Sak tinggi-tinggi akhlaknya gimana pun tetap jelek. Sekali jelek, jelek lah wis gitu. Nah ini yang kemudian yang dipakai adalah prinsip like and dislike. Like and dislike. Pokoknya gak seneng, ya gak seneng. Gitu. Ya, jadi makanya santai saja ketika menghadapi seperti itu, tetaplah berlalu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Terus bismillah ya. Karena bafa satu besiru wa yubsirun bi ayyikum maftun. Kelak kalian akan tahu juga dan mereka juga akan tahu baik di dunia maupun akhirat. Becik ke titik rupamu. Gimana? Enggak gitu ya. Becik ke titik Allah ketok. Oh iya Mas Wanto santai mawon santai. Ya, jadi becik ke titik Allah ketoro. Maksudnya apa? Yang baik akan kelihatan, yang jelek juga akan kelihatan. Siapa sing gendeng? Bi ayyikumul maftun. Yang gendeng itu Muhammad atau orang-orang Mekah. Sambian juga begitu. Kalau ikut ngaji ini misalnya dianggap ngaji apa itu? Ya enggak apa-apa. Hidup pilihan ya. Hidup ini pilihan dan setiap pilihan ada resiko. Dan ambillah resiko yang terkecil. Resiko terkecil itu dihina manusia. Dihina manusia itu resiko kecil. Resiko besar itu kalau dihinakan Allah di akhirat. Jadi selama tidak dihinakan Allah di akhirat, apapun yang kita hadapi di sini itu resiko kecil Mas Ian. Ya, alhamdulillah kita nggak sampai dibakar atau direbus kayak Ibu Masito di zaman Fir'aun. Kita juga nggak perlu menghadapi perang fisik yang luar biasa mengerikan seperti di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Hanya diminta untuk perang melawan pertama hawa nafsu kita, dan kemudian berperang melawan segala macam stigmatisasi, stigmatisasi cap-cap jelek terhadap prinsip yang kita anut. Ya. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi. Allah tahu kok. Allah bahkan paling tahu siapa yang sebenarnya tersesat dari jalannya itu. Wa huwa bil mungkin, dan Allah juga tahu siapa yang mendapat petunjuk.
Ya sudah, tawakal aja kepada Allah. Selama prinsip yang jani itu ada dasar di dalam Al-Quran, juga ada bagaimana dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, go ahead. Yes. Pokoknya selama itu ada dasar di dalam Al-Quran dan ada contoh bagaimana mengaplikasikannya, dan sampean mengikuti itu, lalu ada yang nyinyir, ada yang menghina, ada yang menyalahkan, ada yang begana begini, sinis, atau bahkan menjauh. So you don't have to care, just go ahead. Ya, sama ndak peduli dan tetap maju. Maju, jalan. Gitu. Oke? Jadi PS ini sebenarnya Allah sedang menguatkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman saat itu agar sudahlah Muhammad, kamu justru yang benar-benar banyak pahala, kamu justru yang berada di dalam akhlak yang agung. Mereka yang menghinamu gila, mereka yang menghinamu sesat, itu akan melihat, kamu juga akan melihat nanti siapa sebenarnya gila, siapa yang sebenarnya tersesat. Karena Allah paling tahu siapa yang tersesat dan juga paling tahu, maha tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan kamu yang mendapat petunjuk. Nah, jadi penguatan itu. Oke, jadi selama misalnya kayak kajian kita di SPMA ini, alhamdulillah sebagian dari kita mendapatkan karunia Allah, perubahan mindset, perubahan perilaku yang bagus, yang luar biasa, terutama di dalam memandang hidup dan kehidupan ini lebih tenang, lebih mampu mengalihkan ambisi rakus duniawi untuk kemudian menyeimbangkan ya dunia ya akhirat, kemudian lebih harmoni di dalam keluarga, lebih taat dan semangat di dalam beribadah, dan juga tidak kalah semangat juga dalam mencari karunia Allah, baik dunia maupun akhirat, ya sudah kita jalan, bismillah. Tapi Gus, menurut ya sudah, ini nggak akan sepi dari berbagai macam kepalsuan, pilihan-pilihan, dan sebagainya. Dan saat ini kita waktunya sudah bukan hanya memilih, tetapi menjalaninya dengan konsisten, istiqomah. Saya rasa itu pas ayatnya tentang ini, hari Kamis, optimis. Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini setelah bertahun-tahun. Monggo, silakan. Ya, Mbak. Mbak Tati, ada yang menanyakan Mbak Tati, belanja negara? Keren bisa tahu ngaji. Saya ini seluruh jamaah semua. Kayaknya setelah Zoom sama sampean hampir setahun 2 tahun ini, ya pagi Zoom gitu, mata saya agak ini. Padahal saya harus kacamataan katanya, karena depan laptop terus itu. Pokoknya kalau kacamataan itu merasa terus kelihatan tua gitu loh, iya. Jadi merasa kayak sakit gitu. Mana? Ya sudah sih, sudah dibelikan kacamata, tapi nggak pede saya makainya itu. Kali itu kacamata. Dicoba aja Gus, mungkin malah makin ganteng, makin tambah muda. Itu nggak pakai kacamata. Kalau ganteng itu takdir. Nggak pakai kacamata, Pak? Enggak, tetap kelihatan. Wah, nah ini saya jadi malu, jadi merasa tua Pak Lekdul yang sudah hampir 70 aja kan kok. Itu enggak kacamata nih,
terutama lihat uang ya. Iya. Huruf yang kecil-kecil. Jadi biar mau kericik-kericik ya tetap dirawat gitu loh, Gus. Oh, masih dirawat. Saya kalau lihat dekat seperti ini kecil gini bisa, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau lihat jauh itu sudah blas. Saya hanya 5 meter itu belabur saya. Tapi kalau dekat sini nggak ada masalah. Alhamdulillah masih terang lah. Ada ini Budia kacamata ini. Coba ya. Oh, kan kelihatan tua jadinya. Tambah ganteng, Gus. Bagus Gus, makin gagah Gus, makin look smart, smarter. Tak kira yang ngomong gitu. Saya deket jauh. Ya. Ya, nanti kalau kacamata ini menyembuhkan, makin lama makin nggak kacamataan, bersyukur saya pakai. Kalau enggak, kuat-kuat. Ya, dulu saya pernah, karena Nabi Muhtar itu waktu seumuran saya itu belum kacamata. Berarti saya yang kurang menjaga kesehatan. Oke, monggo, ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya rasa kajian kita bisa simpulkan dengan satu pemahaman begini ya, Dulur. Jadi, kebenaran itu tidak harus selalu cocok dengan pertama nafsu manusia, juga tidak harus cocok dengan tradisi umat kapanpun, karena kebenaran itu adalah justru untuk merevisi dan memperbaiki apa yang ada, terutama menjadi pengendali nafsu manusia, lalu merevisi kesalahan saat itu. Jadi kemudian itu apa atau match dengan apa yang ada di masyarakat. Tidak harus. Apalagi kebenaran Islam itu didasarkan pada kebenaran mutlak, yakni firman Allah. Lalu jangan sekali-kali kemudian kita melakukan comparison atau perbandingan dengan penelitian, jangan. Nah, lebih dalam kadang kita juga terjebak pada misalnya firman Allah seperti ini, lalu kita karena nggak cocok dengan tradisi kita atau nafsu kita, lalu kita mencari pendapat yang ahli agama juga agar menafsirkan ayat tersebut sesuai nafsu kita, yang kemudian justru kehilangan substansi, sehingga sebenarnya sudah jauh dari makna ayat aslinya ayat tersebut. Nah, ini yang berbahaya. Itulah kenapa Rasulullah itu bahkan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa aku lebih takut ulama su' daripada dajjal. Jadi ulama itu bisa menjadi luar biasa hebat ketika menjadi warasatul anbiya atau pewaris nabi. Tapi ulama juga bisa menjadi luar biasa berbahaya ketika dia lebih ini daripada dajjal. Yaitu tadi, karena ketika menjustifikasi ayat Allah, ya, ini bukan ulama Islam aja loh ya. Maksudnya ulama itu bukan hanya sekedar ulama Islam, ya ulama Yahudi, ya ulama Nasrani, ulama manapun, ulama itu ahli agama. Maksud saya begitu. Dan itu bisa mengena saya juga. Naudzubillah min dzalik ya. Karena ketika saya misalnya menafsirkan atau menjawab pertanyaan sampean, lalu hanya karena ingin menyenangkan hati sampean, maka saya termasuk ulama su'. Itu loh. Atau hanya karena misalnya biar saya dapat pengikut banyak, atau saya biar dapat uang, karena harus menghalalkan sesuatu misalnya, atau karena saya ingin dipuji hebat, dipuji pinter, dipuji alim, atau disanjung dan dikultuskan, ya ini sudah satu di antara ulama su'. Nah, satu
pemahaman Al-Quran itu tidak boleh hanya didasarkan pada itu tadi. Biar masyarakat itu pahit. Karena memang Rasulullah itu datang, bu'istu, kata Rasul, innama bu'istu ya'utamima karimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan manusia. Berarti kan belum sempurna, berarti kan rusak. Rusak. Yang namanya rusak ya harus mau diperbaiki. Nah ini yang kemudian Rasulullah dianggap gila, dianggap kejinan, dianggap setan, dan sebagainya itu. Maka Allah menguatkan dalam ayat 1 sampai ayat 7 dalam surat Al-Qalam ini. Agar kita tetap berada dalam pilihan kebenaran, sambil tetap berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Ya. Ada yang ditanyakan Pak Yan? Punten Gus, mohon izin Gus. Oh, silakan. Ini terkait kebenaran tidak harus sejalan dengan apa yang ada di masyarakat Gus. Nah ini terkait ini Gus. Nah, kebetulan kan kemarin saya tuh menghadiri acara wisuda anak-anak MI ya. Nah ini terkait masalah bersalaman Gus, bersalaman. Oke lah saya kalau salaman secara person pribadi gitu saya dengan pribadi lagi sudah bisa saya jalankan. Ini masalahnya hubungannya sebagai suatu bentuk takzim dari seorang murid mungkin kepada gurunya itu kan ada salaman Gus. Nah, sedangkan kan salaman kalau bukan dengan muridnya itu kan kalau bisa dihindari gitu. Nah, bagaimana kalau hubungannya itu adalah sebagai suatu bentuk takzim gitu, misalnya dari seorang santri kepada ulamanya ataupun dari murid kepada gurunya. Nah, kebetulan kemarin kan itu dalam acara wisuda anak-anak saya, mungkin hanya saya yang tidak bersalaman dengan yang putri-putri, Gus. Apakah ada batasannya untuk tidak bersalaman dengan lain muhrimnya atau seusia berapa kita bisa istilahnya untuk bersalaman? Apakah seusia SD juga itu sudah harus kita hindari juga gitu? Soalnya mungkin saya termasuk nyeleneh itu Gus, yang lain para guru, para pembina juga bersalaman, saya tidak bersalaman gitu. Saya apakah saya itu nyeleneh juga gitu Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saya jawab sampean memang nyeleneh Pak. Nyeleneh dan memang nyeleneh. Apakah nyeleneh itu keliru? Enggak, sampean bener. Gitu loh. Apakah sama nyeleneh? Ya memang nyeleneh. Dan kadang nyeleneh itu perlu. Ya, jika memang nyeleneh itu benar ya perlu. Nah, jadi saya terangkan pertama tentang siapa orang yang terkena hukum Islam. Ya, yang namanya hukum Islam atau beban syariat itu namanya taklif ya, taklif. Yang kalaf, ya, bukan kalaf. Dan itu tergantung pada proses umur. Umur laki-laki yang sudah dianggap mukalaf bisa kena beban syariat. Artinya dia kalau melaksanakan kewajiban dia kena dosa, melaksanakan kewajiban dia dapat pahala. Kalau dia tidak meninggalkan larangan dia dapat dosa, kalau dia meninggalkan larangan dapat pahala. Artinya hukum wajib, haram dan seterusnya itu berlaku untuk dia. Itu untuk laki-laki adalah sekitar umur 9 tahun atau ketika dia mimpi basah. Ya. Kalau yang perempuan juga demikian, sekitar umur 9 tahun ke atas ya, atau ketika dia sudah haid. Jadi dua itu. Untuk yang laki-laki ukurannya sekitar umur 9 tahun ke atas, atau ketika dia sudah mimpi basah. Kalau perempuan ketika umur 9 tahun ke atas, atau ketika dia sudah haid. Ya, itu mukalaf.
Nah, berarti dia sudah mulai kena beban. Itulah kenapa ketika mereka tidak sholat sekalipun, kalau sebelum umur itu mereka mungkin masih bisa kita maafkan. Artinya anjuran kita pun baru berupa anjuran. Tetapi ketika di umur tersebut mereka sudah mulai tidak mau sholat dan sebagainya, maka sudah kata Nabi, pukullah. Karena itu tentang kewajiban. Dia sudah kena dosa dan kena pahala. Demikian pula, tidak hanya tentang sholat, maka tentang hal hukum, hubungan non-mahram atau non-muhrim, itu sama. Di umur-umur tersebut berarti sudah kena. Gitu. Makanya, sama Pak En, kalau bicara ini tentang takzim, Gus. Tidak ada pengecualian di dalam persentuhan muhrim itu, takzim tidak apa-apa. Oh, kalau murid dan guru tidak ada pengecualian itu sama sekali. Non-mahram ya non-mahram. Dia hanya menjadi mahram ketika ada hubungan pernikahan. Jadi yang menjadikan dia mahram itu hanya ketika ada hubungan pernikahan, hubungan darah. Itu aja. Jadi kalau tidak ada hubungan itu sama sekali, untuk alasan apapun tetap tidak boleh. Kenapa? Kalau kita bicara misalnya itu ada alasan tradisi takdim di Jawa dengan cium tangan, iya kan? Tetapi mungkin di mana nanti, entah di luar negeri dengan cipika-cipiki, tempel, bukan dengan salaman cium tangan, bukan. Atau bahkan mungkin cium, jadi bibir nempel di pipi. Itu tak di guru antara murid dan guru di daerah lain, mungkin di negara lain. Nah, kalau kemudian syariat harus menyesuaikan dengan tradisi takzim tadi. Lah kalau di sini dengan cium tangan, lalu di sana dengan cium pipi, nanti di Afrika mungkin dengan cium bibir. Nanti ya, semuanya jadi Islam harus menyesuaikan, repot nanti. Itulah. Sehingga apa? Takzim saya rasa dengan tanpa mengurangi rasa hormat, cukup dengan mengatupkan tangan kita sudah, karena tidak ada satupun kecualian. Saya belum menemukan dalam hadis maupun kitab apapun bahwa bisa persentuhan tangan itu jika antara guru dan itu tidak ada. Jika karena tak ada itu. Jadi intinya ya tidak. Jika pun ada yang kemudian membolehkan, maaf saya kemarin juga ada serombongan ala ini sama Pak Yan, jadi dan itu pasti orang yang dia mubalik juga ya. Bersama dengan santri-santrinya, ada puluhan di sini, datang ke sini, terus karena ustadznya atau kiainya ini datang belakangan, saya lihat, kemudian santrinya ini laki perempuan, memang laki perempuannya udah besar, udah sekitar SMP SMA gitu. Datang lalu salaman, cium tangan, ya dengan erat sekali itu. Nah kemudian, karena saya berada di sana, diperintah salaman sama saya hendak lah. Jadi saya saat seperti itu ya kemudian mungkin dipandang nyeleneh juga seperti Pak Yayan. Tapi apakah saya mundur karena itu? Ya enggak lah, memang begitu kok. Gitu. Jadi ini menurut saya harus kita tegaskan bukan karena sok ekstrim atau sok suci, bukan ya. Hanya karena ya memang begitu mau apa gitu. Jadi nanti kalau semua hukum Islam itu kemudian harus sesuai tradisi atau sesuai dengan keinginan kita, ya hukum Islam akan kemudian berbeda-beda di setiap negeri, di setiap negara, atau bahkan mungkin di setiap kampung jadi beda-beda hukum Islam. Nanti lama tidak hanya di salaman, sholat pun akhirnya beda, ya kan? Kemudian cara ini akhirnya beda, ya sudah. Akhirnya memang ya seperti sekarang ini. Islam bahkan sholatnya pun udah caranya udah beda-beda ya. Padahal itu hal yang sangat prinsipil. Nah, kadang penyimpangan seperti itu dimulai dari hal-hal yang kecil, ya seperti tadi itu. Nggak apa-apa, itu kan lihat aja, nah, dan sebagainya. Sehingga kembalinya kita itu rujukannya bukan kepada ustadz atau gus seperti saya, jangan, tetapi kembalinya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum, ya kan? Farudu ilallah war Saya rasa itu Pak Yan.
untuk dulur-dulur. Matur nuwun, Gus. Oke, jadi Nanti apa yang selama ini kebiasaan menjadi sesuatu kebenaran. Jadi beralih dari kebiasaan kepada benar. Kenapa? Yang biasa belum tentu benar, tapi yang benar harus dibiasakan. Saya ulangi, Boleh nambahin yang sedikit? biasa belum tentu, yang biasa belum tentu benar, yang benar harus Biasa. dibiasakan. Ya. Boleh nanya sedikit, Gus, berkaitan dengan pertanyaan Pak Yayan? Oh ya, Assalamualaikum, Gus. Gimana? Boleh? Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Kalau misalkan bersalaman dengan lain jenis, tapi kita memakai hijab dengan kerudung kita yang panjang gitu, dihalangi dengan kerudung yang panjang itu bagaimana, Gus? Jadi sebenarnya yang tidak boleh di awal itu adalah interaksi fisik. Interaksi fisik. Pertama itu, interaksi fisik. Ada juga yang kemudian nanti menerjemahkan yang tidak boleh itu bukan interaksi fisik, tapi interaksi fisik dengan syahwat. Nah, nanti begitu. Jadi meskipun salaman, kalau tidak ada syahwat ya tidak apa-apa. Ada yang menerjemahkan begitu. Nah kalau kayak gitu nanti lama-lama naudzubillah min dzalik ciuman nggak apa-apa kalau nggak ada syahwat misalnya. Nah di titik itu sebenarnya kita memang ada yang mensiasati itu dengan tidak hanya memakai jilbab tetapi dengan kaos tangan misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hikmatut tasyri' wal falsafahnya ya, hikmah dari tasyri' atau sebuah hukum itu dan falsafahnya, itu memang syahwat atau syahwat. Tetapi ketika kita tidak mampu mengelola syahwat setara satu persatu, maka hukum itu dijadikan am, berlaku untuk semua. Sehingga misalnya, oh saya mampu menjaga syahwat kok, maka ayat ini tidak berlaku untuk saya, tidak bisa begitu ya. Karena tidak semua orang bisa begitu. Sehingga apa? Kita memang sebaiknya langsung saja daripada misalnya bersalaman tetap bersentuhan tangan meskipun dengan pakai sarung tangan, ya. Maka sebisa mungkin kita tetap melakukannya dengan tanpa menyentuh anggota badan mereka yang non muhrim. Kita tidak tahu, kita percaya manusianya ya, tapi tidak percaya setannya itu. Sementara setan itu kan di hati. Kita tidak bisa menilai satu orang gitu loh. Jadi meskipun kadang sudah pakai sarung tangan atau pakai jilbab dan lain sebagainya, orang gereng itu bisa aja loh ya. Saya tidak mau dasar otak ngeres enggak gitu ya. Jangan pakai salaman tangan. Salaman pakai tangan tapi pakai sarung tangan. Lalu diremes-remesin. Ya Pak Marhaban juga akan. Jadi intinya jadi Islam itu sebenarnya syariatnya itu hifdzu ya. Hifdzu itu menjaga. Islam itu lebih kepada antisipatif, bukan kuratif saja, tetapi preventif. Jadi syariat Islam itu obat yang preventif, menjaga sebelum terjadi, bukan kuratif yang sifatnya obat pengobatan saja, tapi menjaga sebelum. Allah yang maha tahu lah. Sekilas begitu, Bu Rahma. Nggih. Jazakallah khair. Kecuali kalau memang terpaksa sekali ya, kayak kita di bus atau di kereta api yang kemudian pasti berdesak-desakan tanpa sengaja kita bersentuhan, maka ketidaksengajaan itu tidak menjadi dosa buat kita. Tapi kalau kita salaman itu kan memang sesuatu yang kita tahu konsekuensi, sadar dan bisa sengaja serta bisa diantisipasi sebelumnya. Kalau kita di bus di bus kan ya masa kamu mau di bus itu bus sendiri. Ini bicara tentang niat, tentang kesengajaan, sesuatu yang bisa kita antisipasi ya. Kalau kayak gitu kan ya memang nggak bisa gimana kadang ya. Makanya itu untuk yang perempuan kan kita diperintahkan untuk menutupi aurat kecuali muka dan telapak
tangan. Sehingga mungkin kalau bersentuhan seperti itu terpaksa meskipun bersentuhan dengan tangan, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan kulit kita, sehingga kita tetap menjaga niat Allah itu. Ya. Cukup ya, karena waktunya habis. Ya. 1 menit boleh? Oke, 1 menit. Oke. Misalnya Gus kepet ya ke Australia, terus tiba-tiba somehow terus diajak salaman orang di sini sama bule, apa anunya Gus, actionnya Gus gimana? Nah, ini aja. What is that? This is our culture when we shake hand with other bodies that not mahram to us. Nanti takutnya dibilang What is that mahram? Huh? Misalnya dia sudah ngulurkan tangan gitu kan ya, ngajak salaman. Karena kebiasaan orang bule begitu juga. Terus Yes, I know that. Katanya jadinya nggak sopan gitu loh. Kalau tiba-tiba terus. Jadi saya belajar pergaulan internasional itu jadi belajar 2 hal, Bu Dia. Pertama, kita harus menghormati culture mereka. Tapi mereka juga harus menghormati culture kita. Mungkin ketika kita bicara bahwa itu religion, mereka akan menganggap kita bilang aja bahwa itu culture. This is my culture. This is our culture. And our culture is forbidden for us to shake hand with the other body who not mahram with us. What is mahram? Nah, kita nanti dakwah. Tapi yang jelas itu culture kita. Dan memang to start it is hard. Untuk mulai itu memang berat. Tetapi insya Allah setelah itu nanti orang akan memahami kita. Jadi insya Allah dimulai dengan begini. Memang kalau kayak Budia gitu di sana berat ya untuk itu. Tapi insya Allah lama-lama juga akan memahami. Saya kemarin dikirimi foto pernikahannya teman saya yang di mana Prancis. Dia menikah di Prancis yang jauh lebih liberal ya. Mereka benar-benar memisahkan agama. Bahkan larangan jilbab juga di mana-mana. Dan alhamdulillah, ini saya ingin tunjukkan ke sampean ya. Foto teman saya yang di Prancis yang awalnya dulu bahkan ini tidak Muslim ya. Bentar. Mana tadi? Jadi, oh sorry. Ini sudah share screen ya? Belum ya? Oke, bentar. Ini jadi menurut saya kalau kita mau melakukan ajaran ini, memang kadang kita harus benar-benar lebih mantap, berani. Tapi berat. Nah, ini yang saya bisa. Ini di Prancis ini. Dua teman saya yang besar nikah. Padahal sebelumnya dia tahu betul betapa berat, jangankan berjilbab ya. Untuk mendapatkan muslim yang baik saja susah. Ini namanya Rudi. Dulunya memang tidak beragama. Yang dulu saya ceritakan itu. Ya, pernah ikut ngaji sekali yang dulu saya kenalkan itu. Nah, ini ternyata dia dapat orang karena dan dia dengan sangat berat sekali seperti yang disampaikan Budia tadi untuk bersamaan segala macam, tapi dia mulai belajar dan akhirnya orang sekelilingnya juga mulai sedikit memahami. Meskipun berat, apalagi di sana gesekan antara muslim dan non muslim itu kan luar biasa. Tapi insya Allah pelan-pelan. Saya doakan mudah-mudahan dulur-dulur yang terutama di mayoritas non-muslim, kayak di luar negeri, mendapat berikan Allah kekuatan untuk menjalankan ini semua dengan istiqomah, dengan barokah ya. Terima kasih. Saya rasa itu dulur.
untuk semuanya. Mudah-mudahan tidak merasa bahwa kok kajian ini keras, ekstrim, terlalu berat, enggak gitu ya. Biasa aja. Saya udah pakai kacamata gini kok. Ya, biasa aja. Jadi enggak kok terlalu keras, berat, biasa aja. Nanti saya rasa itu sesuatu yang itu tadi. Yang biasa belum tentu benar, dan yang benar ayo kita biasakan. Oke? Mudah-mudahan Allah merahmati merida kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim berikan sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qadil hasadina wa najina wa syarr. Rabbana wa la taj'alna fi Allahumma rafa' darajatana fid dunya wal akhirah. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Anta maulana fansurna kama kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa min syarri. Rabbana waj'alna muslimina laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh lana sabila kana fansurna. Wa ana rabbuka rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an